Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun di timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Ketika diletakkan di timbangan nanti sangat memberatkan timbangan, ya. Sangat memberatkan timbangan. Bahkan Nabi mengatakan, "Ma min syai'in fil mizan." Tidak ada suatu pun yang diletakkan di timbangan athqal lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia ini kalau diletakkan sangat berat. Ya, jujur, murah senyum, mudah memaafkan, meredam amarah. Ya, ini akhlak mulia. Bahkan sebagaimana sering saya sampaikan, mudah memaafkan, meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga. Ya, ciri-ciri penghuni surga jangan dianggap sepele. Ibadah-ibadah seperti ini, ya, murah senyum, ya, kemudian ramah, menjamu tamu. Ini semua akhlak mulia. Dan timbangannya sangat berat di hari kiamat kelak. Ya. Perhatikan di sini, Nabi berkata, "Ma min syai'in." Tidak ada satu pun. Ini adalah nakirah dalam konteks penafian, memberikan faedah umum. Seakan-akan tidak ada suatu amalan pun yang bisa menyaingi akhlak mulia. Tidak ada suatu amalan pun yang bisa menyaingi akhlak mulia ketika ditimbang di hari kiamat kelak. Ini benar, ya. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Seperti sabda Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, yang Rasulullah menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi istrinya secara akhlak. Yang paling baik akhlaknya pada istrinya, itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna imannya. Subhanallah, bagaimana Nabi menjadikan barometer keimanan dengan akhlak, kemudian di antara yang paling menonjol barometer akhlak adalah barometer seorang terhadap istrinya. Makanya kepada para ikhwan, jangan menyepelekan hal ini. Kalau Anda ingin menjadi lelaki yang sempurna iman, maka jadilah lelaki yang terbaik bagi istri. Lelaki yang terbaik bagi istri. Sampai istri Anda bangga punya suami seperti Anda, ya. Cerita ke teman-temannya, suami saya Masya Allah. Jempol dua, kalau bisa jempol kaki juga sekalian, ya. Suami saya Masya Allah, ya. Kalau istri kita sudah bangga punya suami seperti kita, ya, artinya karena akhlak yang mulia, maka ini menunjukkan insya Allah Anda adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda akhlaknya buruk, Masya Allah, sama kawan-kawan akhlak baik, murah senyum, mudah tertawa, suka nraktir, mudah memaafkan, tapi sama istri enggak, sampai istri pun tersiksa, menderita, ya. Kalau ditanya sama orang, katanya suami saya amit-amit, ya, sudah ini tanda buruk bagi Anda, ya. Karena Nabi menggandengkan, saya ulangi hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya baik. Wa khiyarukum linisa'im khuluqa, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling terbaik akhlaknya, dan aku adalah suami yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW, inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat. Sungguhnya orang yang inna rajula, dalam hadis yang lain, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shawwamal qawwam. Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Seandainya dia tidak salat malam, seandainya dia tidak puasa sunnah, tapi dia punya akhlak mulia, orang nyaman sama dia. Orang enak ngobrol sama dia. Istrinya nyaman, anak-anaknya nyaman, pegawainya nyaman, bosnya nyaman, tetangganya nyaman sama dia. Ini tanda orang berakhlak mulia. Semua orang merindukan kedatangannya. Kalau dia tidak ada, kayaknya majelis tidak ramai kalau tanpa dia. Kalau dia tidak ada, dicari-cari, orang merasa kehilangan. Ya, ini contoh akhlak mulia, itu buktinya demikian. Setiap ketemu orang senyum, tidak pernah berbicara dengan perkataan yang menunjukkan merendahkan orang lain, tidak pernah berbicara dengan perkataan yang mengangkat dirinya. Ya, benar-benar akhlak mulia. Ya. Ngomong enak, tidak merendahkan orang, semua orang merindukannya, semua orang kehilangan dia kalau dia tidak ada, ya. Kalau diundang sama dia orang semua senang, kalau dia datang membuat majelis menjadi bersinar, bercahaya, ya, gara-gara dia. Orang seperti ini, ya, meskipun dia tidak salat malam, meskipun dia tidak puasa sunnah, dia seakan-akan senantiasa salat malam.
dia seakan-akan puasa sunnah. Apalagi sudah akhlaknya seperti ini, ternyata dia suka puasa sunnah, ternyata dia suka sholat malam. Allahu Akbar. Ya. Maka jangan kita pernah sepelekan akhlak mulia. Barometernya mudah saya katakan tadi. Makanya dikatakan apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah talaqatul wajh, kaful adha, wa apa namanya? Badlun nada. Akhlak mulia itu mudah senyum, tidak mengganggu orang lain, mudah membantu. Itu kesimpulan akhlak mulia. Mudah tersenyum menunjukkan Anda tidak sombong, Anda tidak angkuh, Anda tawadhu, menghargai orang lain, ya. Kalau orang ngomong didengar, tidak dipotong-potong di tengah omongan, yang menghargai orang lain. Kaful adha, tidak ganggu orang, tidak dengan komentar, tidak dengan apa namanya kata-kata yang menyakiti, yang menyelekit, nyinyir, enggak, ya. Apalagi dengan tangan, dengan fisik, enggak. Kaful adha, tidak mengganggu, orang merasa nyaman dengan dia. Yang ketiga, badlun nada, suka membantu. Apa yang dia bisa bantu, bantu dengan uang kalau bisa, bantu dengan tenaga kalau bisa, bantu dengan ide, bantu dengan kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Jika seorang memiliki seperti itu, maka dia adalah orang yang mulia. Ya. Kita tahu di antara teman-teman kita ada yang akhlaknya menyenangkan. Ya. Akhlaknya menyenangkan. Ada seorang yang saya kenal yang Masya Allah kalau ketemu langsung dia pegang tangan, kemudian dia ngobrol. Ngelihat dia aja kita nyaman. Ngelihat dia kita nyaman, kalau dia lagi ngobrol sama kita, kita tidak ingin dia segera pergi. Ya, ada apa ya? Dan semua orang seperti itu sama dia. Ya menunjukkan ini orang akhlak mulia. Mungkin dia tidak rajin bersedekah, mungkin dia hidupnya pas-pasan, tapi orang nyaman kalau ada dia. Ya, itu tanda bahwasanya dia berakhlak mulia. Sebaliknya kalau orang akhlaknya buruk, maka orang tidak nyaman dengan dia. Ya. Nah, kalau bisa dia tidak hadir, alhamdulillah. Kalau bisa di left dari grup, alhamdulillah. Karena kalau datang bikin masalah terus. Ya, entah kalau ngomong sombong, ngangkat dirinya, atau ngomong merendahkan orang lain, cara ngomongnya kelihatan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah, man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Dalam riwayat ittiqa'a syarrih. Orang yang paling buruk, di antara orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh manusia karena takut buruk lisannya. Karena takut buruk lisannya, karena takut buruk keburukannya. Jadi sininya tadi, orang tidak nyaman duduk sama dia. Kalau ada dia, bikin masalah. Bisa jadi badannya kurus kerempeng, ya, suaranya kecil, tapi kalau ngomong nyelekit, seakan-akan kita sedang mau ditimpa gunung, ya. Padahal orangnya kurus, tapi kalau ngomong seperti hantaman batu besar ngantamin kita, ya. Ada orang seperti itu. Orang tidak ada yang nyaman sama dia. Bukti dia berakhlak buruk di mana-mana dia berada bermasalah. Dia masuk komunitas sana bikin masalah. Masuk komunitas yang lain bikin masalah. Dan ini laki-laki mau benar-benar hati ibu yang seperti ini. Entah mulutnya ember, ya, ngomong suka kesana sini ngomongnya, bongkar rahasia orang, merendahkan orang lain, angkuh. Ini terkumpul pada dirinya yang membuat orang tidak nyaman sama dia. Ya, orang tidak nyaman sama dia. Orang ingin jauh dari dia. Ya, kalau sudah seperti ini akhlak sangat buruk. Ini barometer sederhana. Namun ingat semua orang berakhlak mulia karena itu adalah ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari pujian, bukan karena mencari sanjungan, tapi berniat berakhlak mulia karena memang Allah perintahkan demikian. Ya, Allah menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan akhlak mulia adalah perkara yang bisa diusahakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diperbaiki, ya. Kalau akhlak tidak bisa diperbaiki, maka buat apa Nabi menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia? Buat apa? Ketika Nabi menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, memotivasi, menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau Anda susah senyum, latih diri untuk murah senyum. Siap ketemu orang senyum. Karena ada orang gitu mukanya judes melulu, ya. Ketemu orang judes, itu ada masalah di hatinya, ya. Entah kesombongan, entah merendahkan orang lain. Maka ketika Anda sedang mendapati diri Anda susah untuk senyum, maka latih diri Anda untuk murah senyum. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, perhitungan, maka berusaha, ya.
jangan perhitungan ya. Ya perhitungan ya, kita berusaha untuk dermawan ya. Masing-masing mengecek kekurangan akhlaknya untuk diperbaiki, terutama akhlak terhadap orang terdekatnya, akhlak terhadap istrinya, akhlak terhadap suaminya, akhlak terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita berakhlak mulia kepada orang jauh, sama orang dekat ternyata akhlak kita buruk.